Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, teman-teman semua, selamat datang kembali di pengajian Ihya pada malam hari ini. Ini adalah pengajian kitab Ihya yang pertama kali setelah Lebaran, dan masih dalam suasana Lebaran. Sekali lagi saya bersama Mbak Admin mengucapkan Aidun Mubarak, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin, mohon dimaafkan segala kekurangan dan kekhilafan kami selama ini di dalam menjalani aktivitas pengajian Ihya ini. Jika ada satu dua hal yang kurang berkenan, dan kita akan mulai ngaji lagi dari malam ini setiap hari malam Jumat seperti malam ini ya, seterusnya. Dan seperti sudah saya janjikan ketika pada bulan puasa, saya akan meneruskan pembacaan kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal bersama kitab Ihya. Jadi malam Jumat kita akan ngaji dua kitab ya. Saya sedang mempertimbangkan mungkin Al-Munqidh kita sediakan waktu tersendiri, tapi nanti saya akan umumkan melalui Facebook kalau teman-teman sepakat, misalnya ada hari khusus ngaji Al-Munqidh tok gitu saja ya, supaya cepat selesai sehingga kita bisa ngaji Ihya kembali, murni kitab Ihya seperti pada waktu-waktu yang lampau, sehingga kita punya waktu yang lebih banyak untuk ngaji kitab Ihya. Kalau misalnya teman-teman setuju, misalnya ngaji Al-Munqidh disediakan di luar hari Kamis atau malam Jumat seperti ini, insya Allah saya akan pertimbangkan itu. Jadi, tapi untuk sementara kita akan ngaji kitab Ihya bersama Al-Munqidh secara simultan atau berurutan seperti pada malam hari ini. Mari seperti biasa kita mulai ngaji Ihya kitab ini dengan menghadiahkan Al-Fatihah kepada muallif kitab Ihya dan Al-Munqidh, yaitu Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Ila ruhi nabiyina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahil anbiya'i wal mursalin, wa ila arwahil ali wal ashabi ajma'in, wa ila arwahil awliya'i wa syuhada'i was salihin, wa ila arwahi al-a'immatil mujtahidin wal ulama'is salihin wal muallifin wal musannifin, khususan muallifa hadainil kitabain Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali qaddasallahu sirrah wa nawwara dharihah wa a'ada ilm barakati wa nafa'ana bi ulumihi, ila arwahi amwati al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ulama'ana wa masyayikhana, wa nakhussu khususan ulama'a ma'ahidina al-islamiyya al-mawjuda fi Indonesia, wa khususan al-ulama muassisi al-jam'iyyat al-islamiyyah jami'ha wa bi asriya fi Indonesia, wa khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa masyayikhina wa masyayikhina syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin rabbi yassir wa a'in. Kita mulai dengan mengaji kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal halaman 111 ya. Ini kita meneruskan pembahasan pada bulan puasa kemarin. Ini suasananya saya masih kebayang-bayang, masih perasaannya masih seperti bulan puasa kemarin ya. Belum bisa move on. Jadi
pembahasan pada bulan puasa yang lalu adalah mengenai soal hakikatun nubuwah ya. Masalah kenabian. Ini tema yang menarik, penting sekali dan menjadi pembahasan banyak para ulama, baik ulama yang menggunakan pendekatan ilmu-ilmu agama murni atau al-ulum asy-syar'iyyah ya, seperti para ahli hadis, para ulama-ulama tradisional ya, ulama-ulama yang menggunakan pendekatan ilmu-ilmu syar'iyyah, atau para ulama yang menggunakan pendekatan ilmu-ilmu yang bersifat akliyah, rasional, terutama menggunakan filsafat ya, menggunakan pendekatan filsafat atau pendekatan yang bersifat rasional ya. Mereka semua tertarik untuk membicarakan tema mengenai an-nubuwah ini, kenabian ini. Nah, Al-Ghazali, imam kita yang kita kaji selama ini, itu berada pada posisi yang buat saya menarik karena beliau ini di tengah-tengah sebetulnya. Al-Ghazali ini adalah ulama yang kakinya itu ada di dua tempat ya. Di satu pihak beliau ini seorang kiai, ya jelas beliau ini kiai dalam pengertian yang kita pahami selama ini, yaitu kiai ala pesantren ya, karena beliau kan ngajarnya di pesantren dan di madrasah nizamiyah atau universitas nizamiyah, tapi sebetulnya ini adalah perguruan tinggi agama. Jadi Al-Ghazali ini adalah seorang kiai, seorang ulama dalam pengertian tradisional yang kita pahami selama ini. Tetapi kaki beliau yang lain itu ada di dalam ilmu-ilmu yang rasional ya. Ilmu-ilmu yang menggunakan pendekatan filsafat, pendekatan rasional seperti dipakai oleh para filosof seperti Ibnu Sina dan yang lain-lain ya. Dan Al-Ghazali mempelajari ilmu-ilmu ini tidak kalah seriusnya dibanding kajian beliau terhadap ilmu-ilmu yang bersifat keagamaan. Jadi beliau ini punya dua kaki yang sama-sama kuatnya di dalam al-ulumus syar'iyyah dan dalam al-ulumul aqliyah ya. Nah, karena itu ketika beliau membahas mengenai kenabian, mengenai fenomena kenabian, mengenai hakikat kenabian, itu beliau menggunakan dua pendekatan sekaligus ya. Nah, di dalam kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal beliau menggunakan pendekatan yang bersifat rasional ya. Yang bersifat ada aspek filsafat di sini. Karena kalau jenengan nanti akan kelihatan ya. Jadi di dalam kitab Al-Munqidh ini Al-Ghazali itu melihat fenomena atau kenabian itu sebagai sesuatu yang bisa diterangkan secara akal ya. Kenapa orang kok bisa jadi nabi? Ya. Dan apa itu sejatinya nabi itu apa? Seseorang menjadi nabi itu pada dasarnya apa? Yang terjadi pada orang itu apa itu? Nah, kalau kita ikuti sejak pembahasan pada bulan puasa kemarin, Al-Ghazali itu kan menerangkan kenabian itu dengan pendekatan yang sifatnya itu adalah natural, artinya berdasarkan hukum-hukum yang bekerja di alam raya ini ya, yang kita saksikan dengan indera kita sendiri, dengan bisa kita nalar dengan akal kita, itu namanya pendekatan natural ya, pendekatan yang bersifat kodrati. Artinya kodrati itu ya ini alam raya yang kelihatan ini. Nah, ini berbeda dengan pendekatannya para ulama yang murni menggunakan pendekatan ilmu agama ya. Jadi kalau misalnya para ahli hadis, para ulama hadis, ulama tafsir, ulama-ulama yang murni menggunakan pendekatan ilmu agama, ketika mereka membahas kenabian misalnya, itu banyak sekali kitab-kitab mengenai soal an-nubuwah itu ya. Misalnya Dalailun Nubuwah itu banyak ya. Imam Baihaqi misalnya menulis tentang Dalailun Nubuwah ya. Nah, kalau para ahli hadis menerangkan kenabian ini ya murni, ya orang jadi nabi karena diangkat oleh Allah jadi nabi. Udah selesai, nggak ada keterangan lagi ya. Karena Allah itu kan ya Allah menghendaki apapun sesuai dengan kehendaknya. Kalau orang dikehendaki jadi nabi, ya jadi nabi, ya otomatis itu.
Jadi makanya kalau jenengan baca keterangan para ulama ahli hadis mengenai soal fenomena kenabian, itu lebih banyak pendekatannya adalah mukjizat. Mukjizat. Nah, kalau pendekatannya para filosof, yang ini sebagian diadopsi, dipakai oleh Imam Ghazali dalam kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal ini, ya, dan juga dalam kitab-kitab yang lain, termasuk dalam kitab Ihya juga, meskipun tidak banyak ya. Dalam kitab Ihya juga beliau menggunakan sedikit ilmunya para filosof. Apa itu intinya ilmunya para filosof? Yaitu bahwa orang jadi nabi itu ada penjelasannya. Tidak sekedar penjelasannya itu ya karena Allah mengangkat orang jadi nabi, nggak ada keterangan lagi. Nah, kalau para filosof menjelaskannya itu secara psikologi, ya, secara kejiwaan. Makanya di dalam bagian yang lampau yang sudah kita baca pada bulan puasa kemarin, ya dikatakan bahwa jadi kenabian itu, fenomena kenabian itu diterangkan begini caranya. Manusia itu ketika lahir itu kan ibarat kertas kosong, ya. Artinya tidak ada informasi apapun, tidak ada pengetahuan apapun yang ada pada dirinya. Itu yang disebut dengan dalam istilah Al-Ghazali disebut sebagai sadhij, ya, atau sadhij. Manusia itu ketika lahir itu sadhijun, kosong, seperti kertas yang tidak ada tulisannya, putih, ya. Meskipun tidak kosong-kosong amat, karena ketika orang lahir sebetulnya Allah itu sudah menginstall beberapa pengetahuan yang bersifat yang disebut dengan pengetahuan yang a priori, yang sudah ada pada diri kita sejak lahir, ya. Tapi kita tidak membahas soal itu, ya. Al-Ghazali menyatakan bahwa di sini untuk kebutuhan keterangan mengenai kenabian ini, bahwa manusia ketika lahir itu sadhijun, sederhana, tidak ada informasi, tidak ada pengetahuan apapun pada dirinya. Lalu ketika dia tumbuh dewasa, kemudian dia mulai melihat sekeliling, ya, mulai melihat sekeliling, mulai mengamati, mengobservasi. Pertama observasinya melalui matanya, hassatul basar, ya. Itu yang paling pertama. Anak-anak ketika masih kecil, ya, itu dikasih Allah kemampuan namanya al-idrak, kemampuan untuk mengetahui, memahami dan mengetahui. Nah, pengetahuan idrak yang paling dasar itu adalah idrak yang kita ketahui melalui al-hawasul khams, ya, yaitu indera yang 5 itu. Nah, indera yang paling utama yang bekerja pada saat kita kecil, ya, ketika kita anak-anak, bayi, kemudian mulai ngeh dunia sekitar, itu pengetahuan itu diperoleh melalui mata, hassatul basar. Kita melihat, makanya anak-anak itu begitu sudah mulai bisa melihat, itu kan, wow, itu antusias sekali kan, keingintahuannya itu luar biasa. Dunia sekitar itu ajaib, karena semula dari rahim ibu keluar mencotot spread ke dunia. Nah, sebetulnya ketika anak-anak itu lahir, itu sebetulnya indera matanya belum bekerja penuh, tapi pelan-pelan mulai bekerja itu indera matanya, dan mulai menyerap informasi sekitar. Nah, kemudian pelan-pelan ketika mulai sudah dewasa, ya, pada umur 7 tahun, dalam Al-Munqidh dikatakan ketika sudah umur 7 tahun, anak-anak itu diberi kemampuan oleh Allah namanya at-tamyiz, kemampuan untuk bisa membeda-bedakan, ya, bahwa ini itu benda yang bentuknya seperti ini, kalau ini bentuknya bundar, ini persegi. Jadi sudah mulai bisa membedakan itu, mana benda yang besar, mana yang kecil, mana yang halus, mana yang kasar, mana. Jadi sudah bisa at-tamyiz, sudah bisa mendiskriminasi, itu namanya at-tamyiz, membeda-bedakan. Jadi sudah dalam kalau dalam ilmu biologi gitu, ya, sudah bisa melakukan taksonomi, kategorisasi, ya. Ini kecil, ini besar, ini setengah besar, ini setengah kecil, ini tinggi, ini rendah, itu sudah bisa dia. Jadi itu sudah muncul mulai itu. Itu namanya at-tamyiz, ya.
Ketika dia sudah mulai balik, ya, al-bulugh, usia balik, dia diberikan kemampuan oleh Allah namanya kemampuan akal. Ya. Nah, dengan akal ini dia sudah mulai bisa menalar itu, memilah-milah informasi, menalar, sudah bisa mengerti konsep baik, buruk, dan seterusnya. Itu namanya akal. Nah, akal itu menarik, teman-teman ya. Akal itu, jadi gini, kalau indera itu, ya, sesuatu yang diindera itu, misalnya kayak HP ini saya lihat dengan mata saya. Begitu HP ini kemudian saya singkirkan, tidak ada di depan mata saya, ya hilang. Jadi mata hanya sekedar melihat sesuatu yang ada di depannya. Tetapi akal manusia itu bisa punya kemampuan yang jauh lebih besar lagi. Karena benda-benda yang tidak ada di depan mata kita itu bisa tersimpan di dalam akal kita, diproses dalam pikiran kita. Makanya ketika HP itu di depan mata, kita lihat, begitu kita singkirkan HP ini, kita sembunyikan, mata kita tidak bisa melihat, tapi mata akal kita tetap bisa melihat benda ini. Jadi seperti memori, dia disimpan dalam akal kita, dalam memori kita, dan diproses di sini. Ya. Jadi makanya akal itu punya mata yang bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata yang bersifat fisik ini. Jadi itulah manusia itu jadi anak-anak, menjadi remaja, dewasa, dan kemudian mengalami kematangan dalam berpikir terus menerus ya. Nah, sampai kemudian, jadi pada dasarnya di dalam diri manusia itu ada kemampuan yang bersifat intelektual maupun bersifat mental ya, yang membuat orang itu bisa mendapatkan informasi. Nah, sesuatu yang bisa diketahui oleh kemampuan yang di tingkat bawah ya, atau sesuatu yang bisa diketahui oleh kemampuan yang bersifat yang di atas, itu tidak bisa diketahui oleh kemampuan yang ada di bawahnya. Misalnya apa yang bisa diketahui oleh akal itu tidak bisa diketahui oleh panca indera. Jadi panca indera punya kemampuan, tetapi ada hal-hal yang hanya bisa diketahui oleh akal tapi tidak bisa diketahui oleh panca indera. Jadi kalau dibuat semacam hierarki atau tingkatan begitu, kemampuan manusia itu bertingkat-tingkat. Ada kemampuan yang berdasarkan panca indera, ya. Ada ilmu-ilmu yang bisa diketahui dengan panca indera, ada ilmu-ilmu yang bisa diketahui dengan akal, dengan nalar. Nah, panca indera itu punya kelemahan. Dia bisa mengetahui sesuatu, tapi dia tidak bisa mengetahui sesuatu yang diketahui oleh akal. Tapi akal bisa mengetahui sesuatu yang diketahui oleh indera. Karena akal punya kemampuan yang lebih powerful ya. Nah, Al-Ghazali mengatakan bahwa di atas akal itu ada kemampuan lain yang tidak bisa diketahui oleh akal. Apa kemampuan itu? Itulah namanya kenabian. Inilah namanya penjelasan yang rasional tentang hakikatun nubuwah. Ya. Ini pendekatan yang bersifat rasional terhadap kenabian. Nah, pendekatan seperti ini biasanya itu dilakukan atau dikerjakan, dipakai oleh para filosof. Al-Ghazali sebagai kiai yang belajar filsafat mengadopsi penjelasan ini. Makanya saya bilang Al-Ghazali itu kiai yang ngerti filsafat, ngerti sains, ngerti pengetahuan yang non keagamaan. Karena itu kalau kita baca Al-Ghazali itu keren sekali karena ya seperti itu. Ya, Al-Ghazali itu adalah kakinya di dua tempat. Jadi ya di ilmu agama dan di ilmu-ilmu yang non agama. Dan sebetulnya ya profil kiai seperti inilah yang ideal ya. Ya tentu tidak berarti bahwa kiai yang ilmunya agama tok itu tidak bagus. Bagus, penting juga kita punya kiai seperti itu. Ya, tapi kita juga perlu punya kiai yang profilnya seperti ini.
yaitu kiai yang kakinya di dua tempat, di dalam al-ulumus syar'iyyah dan di dalam al-ulumul aqliyah ya. Nah, ini terbukti di dalam penjelasan mengenai soal kenabian ini. Di dalam tema ini Al-Ghazali jelas di sini kelihatan dua kakinya ya, kaki keagamaan dan kaki ilmu-ilmu rasional. Jadi itulah hakikat kenabian itu seperti itu ya. Nah, sekarang ini tadi sebagai muqaddimah supaya kita nggak jeglek karena sudah terputus beberapa hari plus makan ketupat segala macam, mungkin kita sudah agak lupa Al-Munqidh kemarin ya. Sudah ada nastar, sudah ada kasteng. Jadi ini tadi sekedar membuat kita supaya ingat lagi informasi atau keterangan yang sudah kita baca pada bulan puasa yang lalu. Oke, sekarang kita masuk ke halaman 111 di paragraf kedua dari bawah. Wa kama annal mumayyiza ya. Wa kama annal mumayyiza, dan sebagaimana sesungguhnya orang yang punya kemampuan tamyiz, kemampuan untuk mendiskriminasi tadi itu antara besar kecil, antara tinggi rendah ya, yaitu kemampuan yang di dalam keterangan Al-Munqidh kemarin ya, itu mulai dimiliki oleh anak-anak yang umur 7 tahun ya. Ini sudah bicara soal psikologi perkembangan anak ini ya. Jadi developmental psychology ya, dan ini ilmu sendiri yang sekarang sudah maju sekali ya. Yang diterangkan Al-Ghazali di sini baru ya psikologi perkembangan yang bersifat dasar ya. Wa kama annal mumayyiza, dan sebagaimana sesungguhnya orang yang punya kemampuan tamyiz, anak-anak yang sudah umur 7 tahun dan ke atas ya. Law uridot, jika diajukan disuguhkan alaihi terhadap al-mumayyiz ini mudrakatul aqli, ilmu-ilmu informasi yang diketahui, yang diidrak melalui akal ya. La abaha, maka pasti akan memboikot atau tidak mampu memahami al-mumayyiz ini terhadap mudrakatul aqal, wastaba'ada, dan menganggap aneh, menganggap jauh, maksudnya aneh, al-mumayyiz kepada mudrakatul aqal itu. Kadzalika, begitu juga ba'dul uqala'i, sebagian orang-orang yang punya akal, artinya orang yang sudah punya kemampuan akal, yaitu yang sudah mulai umur 15 tahun ke atas ya. Orang yang sudah mulai bekerja akalnya dan nalarnya. Nah, ini orang-orang al-uqala ini akan tidak mau memboikot ya, membangkang al-uqala mudrakatin nubuwati terhadap ilmu-ilmu yang diketahui, diidrak melalui kenabian. Wastaba'atu, dan menganggap aneh para al-uqala ini kepada an-nubuwah. Wadzalika, dan hal itu ainul jahli, adalah sejatinya kebodohan ya. Idzla mustanada, karena tidak ada dasar lahum bagi al-uqala, tidak ada dasar bagi mereka untuk menolak kenabian ini, illa annahu, kecuali sesungguhnya tahapan kenabian, illa annahu, kecuali sesungguhnya, sebetulnya ini dhamir mudzakkar kembalinya kepada an-nubuwah sebetulnya, tapi karena an-nubuwah ini muannas, dhamirnya mudzakkar, jadi untuk mengatasi itu ya, itu teknik yang sudah saya sering ceritakan, teknik ayah saya kalau ngaji, kalau ada dhamir mudzakkar kok rujuknya ke lafal yang muannas, maka cara ngakalinya adalah dikasih keterangan al-mazkur min an-nubuwah. Karena kata al-mazkur itu kan mudzakkar ya. Itu untuk kiat supaya kita selamat, exit strategi untuk ngakali kalau ada kesulitan seperti ini. Ini kan kesulitan gramatik ya. Illa anu, sesungguhnya kenabian tadi itu al-mazkur min an-nubuwah, taurun adalah satu tahapan, lam yabluh, yang tidak mencapai, tidak atau belum sampai ba'dul uqala kepada taurun ini,
Walam yujad, dan tidak dijumpai, tidak ditemui taurun ini, yaitu tahap kenabian, fi haqqihi, di dalam haknya seorang ba'dul uqala ini. Fayadhunnu, maka dia menyangka ba'dul uqala annahu, sesungguhnya taurun nubuwah ini, tahap kenabian ini, ghairu mawjudin, tidak ada fi nafsi, di dalam dirinya orang ini. Jadi ini menarik cara Al-Ghazali menerangkan kenapa ada orang-orang menolak kenabian. Karena orang-orang seperti ini mengukur kenabian dengan kemampuan dirinya sendiri yang belum sampai kepada taraf kenabian. Jadi kan tadi kan diterangkan manusia itu kan bertahap-tahap perkembangan intelektualnya kan, dari anak-anak, remaja, dewasa, matang. Nah, dan setelah fase kematangan ini ada lagi fase berikutnya, yaitu fase yang namanya fase kenabian. Nah, fase ini tidak semua orang sampai ke sana. Jadi ilmu-ilmu yang hanya bisa diketahui oleh para nabi-nabi itu susah difahami oleh orang yang baru pada taraf menggunakan akal saja. Jadi itu sama dengan seorang anak-anak yang baru punya kemampuan namanya at-tamyiz, kalau dikasih pengetahuan yang diketahui oleh orang-orang yang sudah bernalar ya, itu pasti nggak percaya dia, ya karena belum nyandak kemampuannya. Jadi seringkali memang manusia itu mengukur ilmu itu berdasarkan, atau informasi ya, berdasarkan level intelektualnya dia atau level nalarnya dia. Ada informasi yang tinggi sekali dan orang itu belum sampai ke sana. Karena dia belum sampai, tidak punya cara untuk memahami itu, kemudian dia menolak. Nah, itu namanya, itulah yang disebut oleh Al-Ghazali sebagai ainul jahli. Jadi kebodohan yang sesungguh-sungguhnya kebodohan adalah kalau ada orang menolak informasi hanya gara-gara dia menganggap bahwa informasi ini nggak masuk akal karena dia nggak punya alat untuk memahami itu. Sampai belum pernah pergi ke Mekah, ada orang bercerita mengenai soal kota Mekah, kamu nggak percaya karena kamu nggak pernah ke sana. Saya nggak pernah lihat kota Mekah kok, saya nggak percaya. Nah, itulah namanya ainul jahli. Jadi kalau ada nabi-nabi yang memberikan informasi mengenai alam gaib ya, kemudian orang tidak percaya itu, seperti dilakukan oleh para orang-orang Arab pada zaman Nabi dulu, nggak masuk akal informasi Kanjeng Nabi mengenai alam gaib itu, Isra Mi'raj misalnya, nggak mungkin. Jadi orang-orang ini sebetulnya mengukur informasi Kanjeng Nabi berdasarkan levelnya dia, padahal level kenabian itu level di atas level akal. Jadi kalau jenengan belum sampai ke level di atas sampean ya, sampean baru level A, itu bukan berarti bahwa pengetahuan yang di atas jenengan itu tidak ada. Itu tidak benar itu ya. Sama dengan misalnya kalau jenengan tidak paham suatu ilmu karena belum nyandak, itu bukan berarti ilmu itu bohong. Ya. Kalau sampean mengukur ilmu berdasarkan kemampuan jenengan yang sekarang ini, ya betapa banyak ilmu yang harus ditolak karena sampean belum sampai ke sana. Jadi kalau ada sesuatu yang sampean belum sampai, ya sudah, sampean bilang aja ya saya nggak paham, tapi saya percaya kepada orang yang sudah paham itu. Jadi itulah, ini penjelasan Al-Ghazali mengenai soal kenabian ya, menggunakan pendekatan yang rasional. Nah, pendekatan seperti ini biasanya kurang disukai oleh para kiai, yang kiai murni ya. Makanya Al-Ghazali itu kenapa kurang disukai oleh para ulama-ulama yang apalah ya, yang ulama-ulama murni ilmu agama gitu. Kan banyak para ulama yang nggak suka Al-Ghazali. Salah satu kritik mereka adalah antara lain Al-Ghazali itu walaupun ulama, tapi dia menggunakan sebagian pendekatannya para filosof. Jadi ini agak apa ya, agak bermasalah itu.
kitab Ihya itu ditolak antara lain ya oleh sebagian ulama dulu ya, antara lain karena ada filsafat sebagian ya di dalam kitab Ihya. Dalam Al-Munqidh juga jelas sekali di sini ketika kita membaca soal kenabian ini. Itulah penjelasannya kenapa Al-Ghazali nggak disukai oleh sebagian ulama itu, karena kakinya di dua tempat ya. Padahal kalau bagi saya justru keren begitu itu. Kalau kiai kakinya cuma satu ya bagus juga sih. Kadang-kadang perlu juga kita ulama yang jenis seperti itu. Tapi kalau ulama itu jenisnya cuma itu saja nggak menarik. Ya, harus ada ulama yang kakinya murni di pesantren, ada sarjana yang kakinya murni di perguruan tinggi, tapi harus ada ulama yang fungsinya itu penjembatan. Ya kakinya ya di pondok pesantren, ya di dunia modern. Itu kan seperti Kiai Sahal, ya seperti Gus Dur, itu kan begitu. Jadi profil Kiai Sahal, Gus Dur itu ya profil Al-Ghazali. Dan memang saya sejak muda itu menggandrungi kiai yang seperti ini memang. Saya tidak menampik pentingnya kiai yang cuma punya satu kaki. Itu saya nggak mengingkari, penting ya. Kiai yang gelutuk kalau dalam bahasa pondok Pantura itu ya. Kiai yang gelutuk itu penting juga ya. Kiai yang ngaji toh nggak tahu dunia lain, itu penting karena kalau nggak ada mereka juga nggak ada yang ngurusi dunia tradisional itu, karena kan dunia ngaji murni ala pesantren itu kan harus ada yang merawat itu, kalau nggak hilang nanti. Tapi juga kita butuh ulama yang kakinya di dua tempat ya, seperti Kiai Sahal itu penting itu, seperti Kiai Ali Yafi ya, seperti Gus Dur, seperti Profesor Quraish Shihab, itu kan kiai-kiai yang modelnya seperti ini. Jadi Al-Ghazali adalah model ulama dengan dua kaki yang bisa menjadi jembatan antara al-ulumus syar'iyah dan al-ulumul aqliyah. Ini dua istilah yang dipakai oleh beliau Al-Ghazali dan kitab Ihya ya, juz pertama. Wal akmahu, dan orang yang buta, laulam ya'lam, jika tidak pernah mengetahui orang buta ini bitawaturi, melalui berita yang banyak sekali, berita yang nggak mungkin ditolak karena yang memberitakan banyak orang, itu tawatur. Wat tasamu'i, dan melalui mendengar informasi yang didengar dari orang lain ya. Tidak tahu apa maf'ulnya laulam ya'lam, al-alwana, warna, wal ashkala, dan bentuk-bentuk. Wa hukiya, dan diceritakan lahu bagi al-akmah tadi, zalika, soal warna dan bentuk tadi itu ibtidaan pertama kali, bukan jadi pertama kali sebelum dia dapat informasi melalui berita atau melalui mendengar informasi dari orang lain. Pasti orang yang buta seperti ini lam yafham, tidak akan paham orang buta ini kepada al-alwan, warna-warna tadi dan bentuk-bentuk tadi itu, walam yukir, dan tidak akan mengaku seorang buta ini biha, terhadap keberadaan warna dan bentuk. Ya pastilah kalau orang buta pertama kali dikasih tahu soal warna, dan orang yang buta sejak kecil maksudnya ya, orang yang buta sejak kecil nggak pernah lihat ada warna, nggak pernah melihat bentuk-bentuk geometri ya, ada lingkaran, ada kubus, ada persegi panjang, ada kotak, ada macam-macam, ada, jadi bentuk-bentuk itu al-ashkal. Pasti dia ketika dikasih tahu mengenai ada benda itu yang warnanya begini, pasti dia nggak akan paham, mungkin malah akan nggak percaya itu. Begitulah kira-kira analoginya orang yang tidak percaya kenabian. Hanya karena sampean belum sampai makomnya kepada makom kenabian, lalu sampean nggak percaya itu, karena mereka jenengan mengukur informasi kenabian berdasarkan kemampuan jenengan yang belum sampai ke sana. Nah itu analoginya persis dengan orang buta yang belum pernah dapat informasi apapun tentang warna, kemudian dikasih tahu soal warna, ya pasti nggak akan percaya ya. Karena dia tidak punya alat untuk memahami warna.
Karena jenengan tidak punya alat untuk memahami kenabian. Tetapi kalau jenengan tidak paham, itu bukan berarti nggak ada kenabian. Gitu ya. Ini pesan ini penting sekali ya. Kalau sesuatu jenengan tidak paham, itu bukan berarti sesuatu itu salah. Karena kan banyak orang yang menghakimi sesuatu berdasarkan kemampuannya yang terbatas ya. Jadi kalau sampean tidak paham sesuatu, itu bukan berarti sesuatu itu salah ya, atau tidak ada. Ya sampean belum sampai gitu aja, masalahnya sampean belum sampai kepada level itu sehingga sampean nggak bisa paham itu. Waqad qarraba, dan sungguh telah mendekatkan Allah Ta'ala zalika, informasi tadi itu ya, tentang kenabian itu, ala khalqi, terhadap makhluknya Allah, terhadap manusia maksudnya. Jadi Allah sebetulnya memberikan jalan bagi manusia untuk memahami fenomena kenabian itu. Bi'an a'ta, dengan cara memberikan Allah itu hum kepada khalq unmudzajan ya, contoh, model min khasiyatin nubuwati, dari ciri khas kenabian atau kekhasan atau ciri-ciri kenabian. Apa itu model atau analogi yang bisa kita pakai untuk memahami kenabian? Wahwa, dan unmudzaz tadi itu, an-naumu adalah situasi tidur. Jadi tidur itu sebetulnya itu situasi yang yang bisa dipakai sebagai analogi untuk memahami kenabian. Kenapa? Sederhana, jenengan waktu tidur ya, itu seringkali atau tidak sering, kadang-kadang mengalami sesuatu, melihat sesuatu yang tidak mungkin dilihat pada saat jenengan itu terjaga, tidak tidur maksudnya. Jadi artinya tidur itu adalah alam baru, dan di alam ini jenengan bisa melihat sesuatu yang jenengan tidak bisa lihat pada saat tidak tidur. Jadi ada dua alam kan, alam melek, tidak tidur maksudnya, ada alam turu, tidur. Ini dua alam berbeda ini. Pada saat jenengan melek, pada saat jenengan tidak tidur, ya sampai melihat sesuatu. Ada hal-hal yang bisa kita lihat, bisa kita dengar, atau kita ketahui pada saat kita tidak tidur. Tapi begitu kita tidur, itu alamnya berubah. Di dalam tidur kita kadang-kadang melihat sesuatu yang menurut standar situasi tidak tidur itu nggak masuk akal. Seringkali kan kita mimpi sesuatu yang nggak masuk akal kan. Sesuatu yang kalau kita dalam keadaan terjaga itu nggak mungkin terjadi. Misalnya, ya banyaklah kita kalau mimpi kan kadang-kadang ada gabungan peristiwa yang nggak masuk akal sebetulnya ya. Tapi itu terjadi pada saat tidur itu. Nah tidur itu sebetulnya semacam analogi. Jadi jenengan kalau susah memahami kenabian, bayangkan tidur itu. Pada saat sampean tidur itu kadang-kadang sampean melihat sesuatu yang menurut akal nggak masuk akal. Padahal sampean lihat beneran. Seolah-olah pada saat itu ya real, ada gitu ya. Ya misalnya jenengan tidur di Bekasi, kok tiba-tiba mimpi pergi ke Mekah, ya kan? Dengan tiba-tiba seolah-olah berada di Madinah atau di Mekah. Itu pasti nggak masuk akal, karena pergi ke Mekah itu minimal butuh tiket, bayar, naik pesawat, pergi ke bandara dulu, butuh waktu lah. Ini kok tiba-tiba sampean di Bekasi, dalam waktu sekejap tiba-tiba kok berada di Mekah atau di Madinah, itu kan nggak masuk akal. Standar melek itu nggak bisa dinalar itu pengalaman tidur itu. Nah begitulah kenabian itu. Jadi kenabian itu kira-kira seperti alam tidur. Di dalam alam tidur ini ada hal-hal yang kita lihat tetapi tidak masuk akal. Tetapi bukan berarti tidak ada.
Ada, cuma dia dia tidak bisa dinalar dengan nalar yang normal. Nalar pada saat kita tidak tidur itu nggak bisa. Tapi bukan gara-gara tidak bisa dinalar tidak boleh jenengan ingkari keberadaannya ya. Karena nalar itu hanya salah satu tahap dalam memahami sesuatu. Ada tahap di atas nalar, yaitu namanya tahap kenabian itu. Jadi tidur itu adalah perlambang ya, perlambang. Kenapa idzin naimu? Karena orang yang tidur yudriku kadang-kadang mengetahui ma sesuatu saya kunu yang akan ada ya. Sesuatu ini minal ghaibi berupa barang yang gaib. Kadang-kadang orang tidur itu bisa melihat peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Meskipun ini mungkin tidak terjadi pada semua orang ya, tapi ada orang-orang yang punya kemampuan ya, diberikan oleh Allah kemampuan pada saat tidur untuk bisa melihat, memprediksi ya, sesuatu yang akan terjadi. Ya itu seperti kisah Raja Mesir kan, atau gubernur Mesir. Dalam kisah Nabi Yusuf yang terkenal itu ada gubernur Mesir yang melihat ada 7 sapi ya, yang kurus. Kemudian sapi kurus kok makan sapi gemuk. Ada 7 sapi kurus makan 7 sapi gemuk. Jadi gubernur ini dalam tidur mimpi melihat itu. Sesuatu yang dalam standar nalar non tidur ya itu nggak masuk akal. Kok ada sapi kurus makan sapi gemuk? Itu kan nggak masuk akal. Pertama, sapi makan sapi itu pasti nggak ada. Itu pertama. Yang kedua, sapi kurus makan sapi gemuk itu juga lebih tidak masuk akal lagi. Tapi terjadi pada saat tidur. Nah, maknanya apa? Ya bagi orang yang tidak mengerti teknik untuk menafsir mimpi, mungkin ya hal seperti ini dianggap ya mimpi biasa saja. Tapi Nabi Yusuf diberikan oleh Allah suatu kemampuan untuk bisa memahami apa makna informasi seperti itu apa. Nah, beliau kemudian memprediksi sesuatu berdasarkan mimpi ini, bahwa nanti akan ada kemarau 7 tahun ya, ada masa gemah ripah 7 tahun diikuti dengan masa 7 tahun ya, paceklik ya. Jadi itulah prediksi Nabi Yusuf berdasarkan peristiwa mimpi ini. Jadi mimpi itu bisa menjadi semacam isyarat mengenai sesuatu yang terjadi di masa depan. Ya. Kenabian itu seperti tidur itu. Meskipun ya tidak sama ya, cuma ini kan cara kita untuk memahami sesuatu yang susah kita nalar ya. Ya analoginya seperti tidur lah. Imma sorihan, ada kalanya ya pengetahuan mengenai barang gaib yang akan terjadi di masa depan itu imma sorihan, ada kalanya secara jelas, eksplisit ya. Wa imma fi kiswatin, ada kalanya dalam bentuk terbungkus dalam satu bungkusan ya. Wa imma fi kiswatin mithalin, dan ada kalanya dalam bentuk bungkusan berupa perlambang, mithal ya. Yakshifu, yang bisa mengungkap anhu terhadap perlambang ini at-ta'biru, takbir atau menafsir mimpi ya. Jadi mimpi itu menarik ya. Kenapa manusia itu kok bisa mimpi itu ya? Tidur itu bagi ini di sini kita mendapatkan keterangan yang bagi saya menarik ya. Orang tidur itu ya umumnya orang tidur aja. Tapi kadang-kadang ada tidur tertentu yang kemudian di sana kita melihat sesuatu. Nah, yang kita lihat dalam mimpi pun itu juga macam-macam jenis-jenisnya. Ada yang ya mimpi yang namanya adghatsu ahlam, kembang tidur namanya ya. Ya mimpi biasa yang tidak punya makna apa-apa.
Tapi ada juga orang yang punya kemampuan, diberikan kemampuan oleh Allah untuk mimpi yang punya makna. Jadi ada mimpi yang tanpa makna, ada mimpi yang punya makna. Nah, mimpi yang punya makna ini itu ya harus ditafsir. Ada yang mimpi yang bermakna itu jelas apa yang kita lihat dalam mimpi itulah yang akan terjadi dalam dunia sehari-hari. Langsung apa adanya. Ada juga yang mimpi ini mimpi merupakan isyarat tentang sesuatu di masa depan, tapi dibungkus dalam bentuk perlambang. Seperti tadi itu, mimpinya gubernur Mesir tentang 7 sapi kurus memakan ya, 7 sapi yang gemuk. Itu kan perlambang. Nah, kalau mimpi yang dibungkus dengan perlambang seperti ini harus diurai, harus ditakbir, harus ditafsir ya oleh orang yang punya kemampuan terhadap mimpi seperti itu. Makanya ada ilmu yang disebut dengan ilmu ta'birur ru'ya ya, ilmu menafsir mimpi. Salah satu ulama yang dikenal sekali tentang menafsir mimpi itu seorang tabi'in besar namanya Ibnu Sirin ya, ta'birur ru'ya ya. Tapi ilmu ini sekarang sudah agak punah ini. Sudah punah itu. Ini modernisasi itu antara lain menghancurkan ilmu-ilmu tradisional seperti ini ya. Sudah jarang sekarang orang yang punya kemampuan untuk menafsir mimpi itu ya. Wahada dan ya tidur seperti ini ya, atau informasi seperti ini yang didapatkan melalui tidur ini, laulam yujarrib, jika tidak pernah mencoba kepada hadza al insanu manusia min nafsi dari dirinya manusia ini, kalau nggak pernah kamu alami langsung, wakila dan dikatakan lahu bagi orang yang tidak pernah mengalami ini, dikatakan inna minan nasi man yasqutu maghsyian alaihi kal mayyiti wa yazulu ihsasuhu wa sam'uhu wa basaruhu fayudrikul ghaiba. Innaman sesungguhnya orang, inna minan nasi sesungguhnya sebagian dari antara manusia-manusia, man ada orang-orang yasqutu yang jatuh maghsyian alaihi dalam keadaan pingsan ya. Kal mayyiti seperti seorang yang mati, pingsan seperti orang mati ya. Black out, langsung hilang kesadarannya. Wayazulu dan hilang an ikhsasuhu ikhsasuhu pencanderaannya orang ini, artinya inderanya hilang semua, penglihatannya, pendengarannya dan seterusnya hilang karena dia pingsan. Wasam'uhu dan pendengaran orang ini, ikhsasuhu adalah perabaannya orang ini, wasam'uhu dan pendengarannya man tadi, wabasaruhu dan penglihatannya man, tetapi fayudriku, maka orang ini bisa melihat man tadi al-ghaibah, sesuatu yang gaib. La angkaro, orang yang tidak pernah mengalami sendiri pengalaman seperti ini, kemudian dikasih tahu hal seperti ini, bahwa ada orang yang pingsan, kemudian di dalam periode pingsan itu dia melihat sesuatu yang bersifat gaib. Orang ini pasti kalau dikasih tahu la angkaro, pasti akan mengingkari, akan menolak man tadihu kepada ya tadi ini, informasi ini ya. Wa aqama dan berusaha untuk menegakkan, untuk mencari, untuk menyusun al-burhana, hujjah atau burhan al-istihalati terhadap kemustahilannya pengalaman seperti ini. Wah, nggak mungkin. Wong orang pingsan, matanya nggak bekerja, pendengarannya nggak bekerja, kesadarannya hilang. Mana mungkin dia bisa melihat sesuatu yang gaib? Nggak masuk akal. Karena dia menggunakan parameter akal yang makomnya itu di bawah kenabian itu ya.
Waqala, dan berkata, orang ini yang tidak pernah mengalami pengalaman seperti ini, dia akan berkata, al-quwa al-hassasatu asbabul idraki. Al-quwa, kekuatan-kekuatan, al-hassasatu yang bisa mengindra. Asbabul idraki adalah sebab pengetahuan. Jenengan punya idrak, punya pengetahuan, itu instrumennya, alatnya adalah al-hawasul khamas. Indra yang 5 itu, mata, telinga, hidung, lidah, dan perabaan, itu kan 5 indra ini, itulah asbabul idrak ya. Nah kalau sampean lagi pingsan, itu kan asbabul idrak itu semua nggak berfungsi, mana mungkin ada idrak. Itu kira-kira begitu ya, itu secara akal ya. Faman, maka barang siapa la yudriku, yang tidak mampu untuk mengidrak, untuk mengetahui al-asya'a, sesuatu ya, karena dia sudah nggak berfungsi panca inderanya karena dia pingsan, ma'awujud dia, padahal ada barang-barang itu, beserta adanya barang-barang itu, wa khuduriyah, dan hadirnya al-asya', barang-barang tadi itu. Kalau orang yang pingsan gara-gara panca inderanya nggak berfungsi, dia saja tidak bisa mengetahui atau mengindra sesuatu yang ada di dunia ini ya. Dia nggak bisa mendengar, nggak bisa mencium, nggak bisa melihat karena lagi pingsan. Mana mungkin dia bisa melihat sesuatu yang gaib? Wong yang ada saja nggak bisa lihat, apalagi yang gaib. Jadi nggak masuk akal. Fabi alla yudrika, maka tidak bisa melihat orang tadi ini, ma'aruku, dia beserta tidurnya al-quwa al-hassah tadi itu ya, aula, lebih utama, wa ahaqu, dan lebih berhak. Jadi pada saat dia pingsan, semua panca inderanya nggak berfungsi ya, dia nggak akan bisa melihat apa-apa karena pingsan. Apalagi jadi dia tidak bisa melihat sesuatu yang ada di dunia ini, apalagi memahami atau melihat sesuatu yang gaib, pasti lebih mustahil lagi. Ini apa ya? Ya inilah contoh. Ini bagus sekali keterangan Al-Ghazali ini, karena ini menjelaskan bagaimana orang mengukur, menilai informasi berdasarkan level intelektual yang ada sekarang ya. Jadi dia ada di level 5, kemudian dikasih informasi yang itu ada di level 7. Dia bisa paham kalau level 5, semua informasi yang ada di level 5 dia bisa paham karena akalnya baru di level itu. Tapi begitu dikasih informasi untuk level yang lebih tinggi, level 7 misalnya, dia akan susah memahami itu. Dia akan berusaha untuk menolak informasi itu. Nah, apa yang dikatakan oleh Al-Ghazali di dalam kitab ini persis seperti yang kita saksikan sekarang ini. Banyak orang misalnya tidak percaya keberadaan Tuhan ya. Orang-orang yang mengingkari keberadaan Tuhan. Sederhana saja kan, selalu perdebatan soal Tuhan ada atau tidak ada itu kan selalu hujahnya orang yang menolak adanya Tuhan itu kan buktinya ya kita nggak bisa melihat Tuhan, kita nggak bisa mengidrok Tuhan, nggak bisa kita lihat melalui panca indera kita atau melalui instrumen yang membantu panca indera, melalui mikroskop, melalui teleskop, nggak bisa. Karena Tuhan tidak ada bukti keberadaannya berdasarkan data-data empiris, maka kesimpulannya Tuhan tidak ada, ya kan? Selalu begitu. Nah ini persis seperti orang yang menolak kenabian. Ya. Kenabian diingkari, ditolak karena alasannya itu tidak bisa dinalar. Ya sebetulnya bukan karena kenabian tidak ada, cuma nalar dia belum sampai ke situ. Gitu kan. Jadi orang yang hanya menganggap bahwa
Yang ada itu hanya sesuatu yang bisa dilihat dengan mata atau dilihat dengan instrumen, ya, dengan mikroskop, dengan teleskop misalnya. Dia pasti nggak akan percaya sesuatu yang di luar itu semua. Itulah orang-orang yang pandangan hidupnya atau cara berpikirnya atau perspektifnya itu bersifat materialistis, ya, bahwa dunia yang real ada itu ya hanya dunia material ini, di luar itu nggak ada, nggak wujud, ya. Ya pasti dia akan susah memahami adanya Tuhan gitu. Inilah cara Al-Ghazali menjelaskan mengenai soal kenabian, dan argumentasi yang beliau jelaskan di sini ini bisa kita pakai juga untuk memahami kenapa orang menolak adanya Tuhan. Persis, itu persis di sini. Ya. Jadi orang menolak adanya Tuhan karena mengukur Tuhan berdasarkan akal, murni akal saja. Sementara akal itu punya batas di dalam memahami sesuatu. Sebagaimana mata itu hanya bisa melihat sesuatu yang bisa dilihat. Mata tidak bisa melihat bau, ya kan? Mata tidak bisa melihat musik. Musik hanya bisa diketahui melalui pendengaran, ya. Warna hanya bisa diketahui oleh mata. Telinga tidak bisa mendengarkan warna. Jadi panca indera itu punya keterbatasan. Nah, akal itu bisa mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh telinga, mata, dan yang lain-lain. Nah, di atas akal ada kekuatan lain yang bisa mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh akal. Sebagaimana akal punya kemampuan untuk mengetahui sesuatu yang nggak diketahui oleh panca indera. Jadi itu kayak tingkat-tingkat begitu kan. Panca indera, akal, nanti ada kemampuan di atas sini. Jadi kalau sampean berada di sini kemudian menghakimi informasi yang diketahui oleh kemampuan di atasnya, itulah yang dikatakan oleh Al-Ghazali sebagai ainul jahli. Kalau jenengan menolak adanya Tuhan karena hanya menggunakan instrumen akal saja dan mengatakan bahwa karena Tuhan tidak bisa dibuktikan dengan akal, dengan indera, maka kesimpulannya Tuhan tidak ada. Itu namanya ainul jahli. Apa itu ainul jahli? Bodoh yang sebodoh-bodohnya adalah jenengan mengukur informasi berdasarkan parameter yang di bawahnya. Informasi tingkat 7 jenengan nilai dengan parameter yang ada di bawahnya. Parameter di tingkat 5, 4, 3 dan seterusnya. Sama dengan orang buta mengingkari bahwa tidak ada warna karena dia tidak punya kemampuan untuk melihat. Jadi orang buta yang mengingkari warna itulah namanya ainul jahli. Sebetulnya bukan warna tidak ada, karena jenengan tidak punya kemampuan untuk melihat warna. Orang yang mengingkari kenabian, ainul jahli. Bukan kenabian tidak ada, jenengan yang tidak punya kemampuan untuk memahami kenabian. Bukan tidak ada Tuhan, jenengan yang tidak punya kemampuan untuk memahami Tuhan. Itu namanya ainul jahli. Jadi ainul jahli itu adalah orang di kelas 5 menghakimi informasi kelas 6, kelas 7. Jenengan ada di tingkat SMP, SMA, jenengan mencoba untuk menghakimi informasi yang itu kelasnya S1, S2, S3. Dan betapa banyak sekarang orang yang seperti itu kelakuannya. Orang yang levelnya di bawah, sok-sokan mau menghakimi informasi yang hanya bisa dipahami oleh orang yang ada di level di atasnya. Banyak banget. Sekarang banyak ainul jahli kita lihat di mana-mana. Ainul jahli ada di mana-mana. Makanya pelajaran yang penting kita petik dari sini malam ini ya. Kalau sampean belum sampai ke level tertentu, ya sudah jenengan tahu diri saja. Jangan kemudian menghakimi informasi berdasarkan pengetahuan jenengan yang terbatas ya. Akhirnya sampean berpendapat yang menimbulkan
ditertawai banyak orang karena sampean tidak punya kemampuan untuk sampai kepada level itu, tapi memaksakan diri untuk menghakimi informasi itu ya. Saya kira itu ngaji Al-Munqidh malam ini, kita teruskan minggu depan ya. Ini sebetulnya saling bersambung, tapi kalau saya baca nanti kelamaan ya. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita ganti ngaji Ihya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa a'in. Kitab Ihya halaman 1005, kita masuk ke dalam resiko mulut yang keempat ya. Bahaya mulut yang keempat. Al-afatur rabi'atu, ini adalah bahaya yang keempat dari bahaya-bahaya mulut yang jumlahnya ada 20 ya. Ini yang keempat. Apa itu bahaya yang keempat ya? Al-afatur rabi'atu, bahaya yang keempat adalah al-mira'u. Adalah kalau bahasa pesantrennya itu poropadu, debat kusir, wal jidalu, dan ya debat kusir juga. Al-mira' wal jidal itu sama maknanya ya. Meskipun al-mira' itu lebih parah sebetulnya. Al-jidal itu ya debat kusir tapi lebih bermutu. Tapi al-mira' itu ya sudah kayak orang yang debat di Twitter atau di medsos itu ya, nggak karu-karuan udah. Kadang-kadang orang kebakaran jenggot dan ngomongnya nggak jelas ya. Pokoknya asal mempertahankan pendapat walaupun hujahnya atau argumentasinya itu ngawur gitu ya. Itu al-mira' wal jidal ya. Wadzalika, dan al-mira' wal jidal ini manhiyun, dilarang, anhu, terhadap dzalik ini. Di dalam Al-Qur'an, dalam Al-Hadis itu banyak sekali kita jumpai larangan-larangan yang berulang-ulang ya. Wala tujadilu, kamu jangan poropadu, jangan debat dengan orang lain ya, dengan cara yang nggak produktif, karena hanya menimbulkan ini aja hanya membesarkan ego saja. Orang debat itu sebenarnya apa sih intinya? Orang debat itu kan intinya sebetulnya ingin menunjukkan bahwa dirinya hebat ya. Kadang-kadang pendapatnya salah, tapi dia nggak mengaku salah, lalu cari alasan apa saja untuk mempertahankan pendapatnya. Nah, ini dilarang dalam agama ini. Qala, bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tumari akhaka wa la tumazihhu wa la ta'idhu mau'idan fatukhlifahu. La tumari, jangan berdebat engkau, jangan debat kusir engkau, akhaka, terhadap saudara kamu. Wa la tumazih, dan jangan gojekan atau bercengkerama yang nggak ada gunanya ya. Hu, kepada akhoka ini ya. Kalau cengkerama yang apa ya, ada kan bercengkerama atau guyon itu kan sebetulnya ada juga guyon itu yang bermanfaat juga, tapi ini guyon yang tidak membawa manfaat apa-apa ya. Itu namanya al-mizah di sini, al-mumazahah ya. Wala tumazih, dan jangan guyon yang bersifat apa, yang nggak ada gunanya engkau, hu, kepada akhaka. Wala ta'id, dan jangan berjanji engkau, hu, kepada akhaka, mau'idan, janji, fatukhlifa, maka melanggar engkau ya, hu, terhadap janji ini. Jadi al-mira' itu dilarang. Jangan berdebat dengan saudara kamu.
Wa qala dan juga bersabda Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, "Dzaru al-mira'a fa innahu la tufhamu hikmatuhu wa la tu'manu fitnatuhu." Dzaru tinggalkanlah kalian semua al-mira'a, debat kusir itu. Fa innahu, karena sesungguhnya al-mira' la tufhamu, tidak bisa difahami, tidak bisa diketahui hikmatuhu, hikmahnya al-mira'. Apa sih gunanya debat? Enggak ada sebetulnya ya. Wala tu'man, dan tidak bisa dijaga, tidak bisa dihindari fitnatuhu, fitnahnya al-mira'. Al-mira' wal jidal itu enggak jelas gunanya, bahayanya sudah jelas ya. Menang ora kondang, kalah kisinan ya. Kita menang juga nggak dapat nama, kalau kalah malu ya. Itulah al-mira' wal jidal itu. Apalagi al-mira' wal jidal dengan orang-orang yang nggak jelas ya, orang-orang yang memang nggak punya kompetensi untuk berdebat itu ya. Dan betapa banyaknya sekarang kita melihat hal ini ya. Jadi era medsos ini kan era al-mira' wal jidal ini. Wa qala, dan bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man tarakal mira'a wa huwa muhiqqun." Ini penting sekali ya. Man, barang siapa taroka, meninggalkan orang ini al-mira'a, debat kusir, wa huwa, dalam keadaan orang ini muhiqqun, benar. Sampean menghindari debat kusir padahal benar loh. Posisi jenengan itu valid, tapi jenengan tidak mau berdebat soal itu. Kalau sampean nggak percaya, semonggo lah. Nah, orang seperti ini adalah orang yang bijak. Ganjarannya adalah dunia akan dibangunkan lahu bagi orang ini baitun, suatu rumah atau kamar, fi a'lal jannati, di dalam surga yang paling tinggi, surga yang tingkat eksekutif ya. Ini kalau orang meninggalkan poropadu atau jidal dan mira' padahal posisinya benar. Nah, kalau posisinya salah bagaimana? Ada ganjarannya juga. Waman, barang siapa taroka, yang meninggalkan orang ini al-mira'a, poropadu ya, debat kusir, wahua, dalam keadaan orang ini mubtilun, salah. Nah, jenengan tahu diri pendapat saya ini kayaknya salah ya, sudahlah, saya nggak mau debat kusir, kayak saya salah kok, ngapain kan? Saya nggak mau bertahan dengan pendapat saya tinggalkan debat kusir. Nah, orang ini juga bertindak bijak ya. Cuma levelnya di bawah orang pertama. Kalau yang pertama tadi dia benar tapi nggak mau debat kusir, nah, itu lebih tinggi dia. Biasanya kan kalau orang merasa benar itu terdorong untuk mempertahankan pendapatnya secara mati-matian kan, karena merasa benar. Artinya kalau ada orang benar posisinya tapi kok mau meninggalkan debat kusir, itu luar biasa. Artinya dia bisa mengendalikan diri. Ingat ya, jalan rohani dalam kitab Ihya itu, jalan rohani dalam ajaran Ihya intinya adalah kita mengendalikan diri. Itu intinya sebetulnya. Pembahasan mengenai soal lapar, soal menaklukkan dua syahwat ya, syahwatul batni, syahwatul farji, itu kan sebetulnya pengendalian. Nah, sekarang kita bicara mengenai syahwatul lisan ya. Lisan atau mulut itu juga punya syahwatnya sendiri. Nah, kalau jenengan bisa mengendalikan mulut ini, itu adalah jenengan sudah berhasil menempuh jalan rohani. Nah, salah satu realisasinya adalah ini. Nah, jenengan punya posisi yang benar tapi tidak mau terlibat dalam perdebatan mengenai hal itu, padahal sampean tahu benar itu kualitasnya jenengan tinggi sekali. Jenengan sudah naik makom rohaninya itu 2 strip ya. Tapi nak jenengan itu tahu diri jenengan salah, terus kemudian tidak mau berdebat, nah itu naik juga derajat rohani jenengan, cuma naik 1 strip ya. Jadi ada ganjarannya juga. Ganjarannya adalah dunia akan dibangunkan lahu bagi orang ini baitun, rumah juga sama, dibangunkan rumah di surga juga, cuma surga yang ya kelas ekonomi, fi robadil jannati, di dalam pekarangan surga.
Artinya surga yang yang tingkat rendah ya. Kalau yang sadi itu dibangunkan villa di bagian surga yang paling tinggi itu ya. Ya ini cara agama memberikan reward and punishment di dalam kebaikan ya. Ya, caranya seperti ini ya. Ada orang yang protes ya. Ya protesnya masuk akal juga. Ini apa ya? Kok kita berbuat kebaikan kok kayak orang dagang diiming-imingi surga ini itu. Ya manusia itu kan levelnya banyak ya. Ada orang yang mau berbuat baik kalau ada insentif yang seperti ini misalnya. Kalau jenengan sudah sampai kepada tingkat kedewasaan yang tinggi kemudian mau berbuat baik tanpa melalui insentif seperti ini ya bagus ya. Itu lebih bagus lagi ya. Insentifnya adalah ya seperti itu yang dikatakan, yang pernah disabdakan oleh Kanjeng Nabi yang disebut dengan al-ihsan itu. Insentifnya adalah kenapa sampean kok mau berbuat baik? Karena saya dilihat oleh Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Karena saya melihat Allah di mana-mana. Dan saya tidak tega atau tidak berani berbuat yang melanggar kaidah moral karena saya melihat Allah di mana-mana. Atau kalau sampean tidak bisa melihat Allah, sampean merasa dilihat oleh Allah. Nah, ini adalah keberagamaan yang kelas tinggi ini. Ini yang disebut filsafat moral yang dalam filsafatnya Immanuel Kant disebut dengan ajaran moral deontologi. Jadi sampean merasa perlu melakukan suatu tindakan baik ya karena dia baik saja. Bukan karena ada polisi yang mengawasi saya, karena ada iming-iming kalau saya berbuat baik dapat surga. Itu ya bukan itu, tapi jenengan berbuat baik karena merasa bahwa ya ini karena tindakan baik saya lakukan. Itu namanya kesadaran deontologis ya. Artinya kesadaran bahwa jenengan perlu melakukan sesuatu yang benar, yang baik karena dia adalah baik ya. Karena sesuatu itu baik. Ya kalau jenengan sudah sampai ke tahap ini bagus sekali, itu namanya tahap al-ihsan dalam bahasa agama ya. Nah tapi kan nggak semua orang begitu. Ada orang-orang yang perlu insentif yang seperti ini karena Kanjeng Nabi kan dalam sebuah hadis pernah bersabda ya. Manusia itu kan kebanyakan itu namanya manusia itu kategorinya adalah al-bulhu, al-ablah ya. Bulhun itu artinya orang-orang yang sederhana cara berpikirnya ya. Karena itu di hadis, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa aktsaru ahlil jannati al-bulhu. Mayoritas penduduk surga nanti itu orang-orang yang sederhana pikirannya. Orang-orang bodoh kalau terjemahan harafiahnya itu. Itu bukan berarti hadis ini menganjurkan orang-orang untuk jadi bodoh massal, enggak. Hadis ini sebetulnya seperti saya terangkan berkali-kali ketika ngaji Ihya sebelumnya ya. Hadis ini tuh sebetulnya maknanya adalah agama Islam itu bukan agamanya orang elit saja. Agama Islam itu bukan agamanya orang yang titelnya S3, pendidikannya S2, S3, enggak. Kebanyakan orang itu kan pendidikannya sederhana ya. Pendidikannya kalau di Indonesia rata-rata kan SMP, SMA kan. Ya itulah yang kebanyakan yang masuk surga itu ya orang-orang seperti itu. Orang yang pengetahuannya ya rata-rata tidak punya kecanggihan berpikir seperti mahasiswa S3 atau profesor, enggak. Nah kalau surga itu hanya untuk orang-orang elit ya terus yang orang awam terus mau dikemanain? Masa orang dimasukkan neraka hanya karena awam? Itu kan nggak masuk akal itu kan. Jadi hadis tentang tadi itu aktsaru ahlil jannati al-bulhu, mayoritas penduduk surga itu orang-orang yang sederhana pikirannya. Itu sebetulnya menunjukkan etos atau semangat Islam yang demokratis. Islam itu bukan agama kaum elit. Islam itu agama semua orang. Dan karena kebanyakan orang itu orang awam, ya Islam adalah agamanya orang-orang awam ini.
Bukan berarti orang yang pinter tidak diperhatikan dalam Islam. Enggak, Islam itu agama yang sangat menekankan pentingnya ilmu. Ya. Betapa ilmu dihargai dalam agama Islam. Tetapi faktanya di mana-mana orang awam itu jumlahnya lebih banyak daripada orang spesialis, ya kan? Fakta sajalah, sampai kemanapun. Tidak saja di negara berkembang seperti di Indonesia, bahkan di negeri maju pun seperti Amerika atau Eropa, jumlah orang awam itu lebih banyak daripada orang yang ahli. Ya. Expert itu dimanapun, para pakar dimanapun, itu pasti jumlahnya lebih kecil daripada yang tidak pakar. Jadi kira-kira kalau memakai bahasa sekarang ya, aktsaru ahlil jannati al-bulhu. Mayoritas penduduk surga adalah orang-orang yang bukan pakar. Maksudnya apa? Orang sederhana. Jadi orang yang sederhana. Nah, karena itu agama Islam itu agama yang sebetulnya apa ya? Demokratis semangatnya, karena tadi itu semua orang di masuk surga ya. Nah, orang-orang jadi kembali kepada ini ya, menjaga lisan ini. Jadi umumnya orang itu ya awam. Nah, kalau jenengan berdebat dengan orang awam ya nggak kemana-mana. Makanya kalau ada orang mau menjaga diri, tidak mau berdebat, padahal posisinya benar, itu tinggi sekali ya makomnya. Tapi kalau dia tahu diri salah ya, terus nggak mau berdebat, ya tetap bagus, cuma makomnya lebih rendah ya. Nah, ini kita masih membaca beberapa hadis ya, yang isinya adalah melarang untuk berdebat secara debat kusir ini. Wa an Ummi Salamata, dan dikisahkan dari Ummi Salamah ya, istrinya Kanjeng Nabi radhiyallahu anha, qalat, berkata Ummi Salamah, qala, berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma uhida ilayya. Ini sabda Kanjeng Nabi ya, inna awwala ma, sesungguhnya hal yang pertama, ahida, yang mengambil janji, yang apa itu, mengambil janji, ilayya, kepada diriku, Rabbi, Tuhanku ya. Yang diambil sumpah, kira-kira gitu. Hal pertama yang Allah ngambil sumpah dengan saya ya, wanaha, dan mencegah Tuhan ni kepadaku, ku Kanjeng Nabi, anhu, terhadap ma tadi itu, ba'da ibadatil authani, setelah larangan untuk menyembah berhala, wa syurbil khamri, dan meminum arak ya. Setelah larangan menyembah berhala dan minum arak, larangan ketiga ya, yang diwanti-wanti oleh Allah terhadap saya adalah mulahatur rijali, adalah berdebat dengan para laki-laki. Ya tidak hanya laki-laki saja, maksudnya juga perempuan juga ya. Mulahatur rijali adalah berdebat dengan laki-laki dan perempuan ya. Jadi kata mulaha itu adalah redaksi atau istilah lain untuk al-mira' wal jidal ya. Itu mulaha ya. Sebetulnya mulaha itu dari kata milhun, artinya adalah garam. Jadi mulaha itu seperti saling melempar garam. Jadi lempar-lemparan garam, maksudnya ya kayak lempar-lemparan batu. Kalau dalam bahasa orang Jakarta ya tawuran, itu namanya mulaha itu. Cuma ini tawuran verbal ya. Sana melempar batu, dibalas melempar batu, itu kan, itu namanya tawuran ya, begitu kan. Jadi itulah, jadi betapa hal ini itu berbahaya sekali, sehingga larangan berdebat kusir itu disetarakan dengan larangan menyembah berhala dan larangan untuk minum arak, minum sesuatu yang memabukkan. Jadi nyembah berhala, minum arak, dan berdebat kusir itu kira-kira levelnya hampir setara itu.
Karena ini 3 perkara yang Kanjeng Nabi dilarang oleh Allah ya untuk melakukannya itu. Waqala, dan bersabda juga Kanjeng Nabi aidan juga, ma dhalla qaumun ba'da an hadahumullahu ta'ala illa hudul jadala. Ma dhalla, tidak akan tersesat qaumun, suatu bangsa, ba'da an hadahum, setelah memberikan hidayah, petunjuk hum, kepada bangsa ini, Allah Ta'ala, illa utu, kecuali diberikan para bangsa ini al-jadala, debat kusir. Debat kusir itu adalah sesuatu yang membuat seseorang atau bangsa, masyarakat ya, komunitas itu menjadi tersesat itu. Begitu sudah terjadi cekcok, udah rusak itu anyaman sosial itu ya, polarisasi, dan sekarang ini ya kita saksikan kan. Jadi cara Allah itu apa ya, menghancurkan suatu bangsa kadang-kadang yaitu dikasih debat kusir itu. Jadi mereka dibuat saling berdebat satu dengan yang lain, dan debat yang nggak ada ujungnya. Karena itu, nah ini ya, ajaran-ajaran kitab Ihya ini kan kitab yang sangat dikaji begitu luas di kalangan para santri di pondok-pondok tradisional ala Nahdlatul Ulama ya, dan juga di kalangan masyarakat muslim pada umumnya. Kitab Ihya ini kan pengaruhnya mendalam sekali. Nah, itulah yang menjelaskan kenapa misalnya, ini dugaan saya aja, tapi mungkin saya salah ya. Kenapa misalnya orang-orang yang apa ya, menghayati ajaran Ihya seperti ini itu nggak suka debat memang. Makanya teman-teman yang mondok di pondok-pondok ala NU itu kan nggak suka kalau diajak debat itu. Sementara ada kelompok umat Islam lain yang memang di-training untuk debat. Bahkan kemunculan mereka sebagai gerakan itu ya dari perdebatan. Ada kan seperti itu kan. Ada kelompok-kelompok yang memang suka debat. Suka debat itu. Bahkan debat itu menjadi salah satu tradisi mereka. Debat dalam pengertian ya itu, ya ada debat yang produktif, ada debat yang tidak produktif ya. Tapi kalangan, ya karena kan saya tumbuh dalam tradisi NU seperti ini. Sejak saya di pondok dulu itu memang nggak diajari itu debat itu, karena memang ya ini etika yang dipegang di pondok itu etika Ihya ini, jangan debat itu. Kalaupun kamu benar, udahlah. Misalnya ada orang mendebat sampean karena suatu pendapat gitu, sampean tahu pendapat sampean jangan benar, ada dalilnya, ada hujahnya yang kuat ya. Tapi ya kalau santri-santri ala pesantren NU itu kadang-kadang nggak mau. Walaupun dia tahu dirinya benar ya sudahlah. Kalau sampean nggak percaya ya monggo saja. Itu etika yang apa ya, yang merupakan manifestasi dari ajaran Ihya ya ini. Ya kadang-kadang secara umum bagus ya, tapi kadang-kadang kita perlu juga mendebat balik kalau orang yang di seberang itu misalnya keterlaluan ya. Kadang-kadang kan kita perlu juga menerangkan posisi kita, membela pendapat kita. Karena itu sejumlah kiai kan terpaksa akhirnya mempertahankan akidah ala mereka ya, ala para kiai-kiai ini, ala Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan sebuah argumentasi yang di situ juga ada unsur debatnya juga ya. Jadi kadang-kadang debat itu diperlukan kalau dalam situasi yang tepat ya. Karena itu, tapi kalau jenengan terpaksa harus berdebat, itu seperti dalam Al-Quran ya, nanti juga akan diterangkan dalam kitab. Dalam kitab Ihya ini tidak berarti debat itu dilarang sama sekali, nanti ada keterangannya ya. Enggak ya, di Quran juga dijelaskan wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Jenengan boleh berdebat, tapi kalau terpaksa berdebat itu adalah billati hiya ahsan. Ahsan itu kata kuncinya ya. Sampean harus menggunakan cara yang lebih baik daripada cara yang dipakai oleh lawan sampean. Nah, artinya apa? Nak lawan sampean itu sopannya 3, sampean harus sopannya 4 atau 5. Jadi kalau
Kalau cara berdebat lawan jenengan itu kok sopannya level 1, jenengan 2. Kalau lawan jenengan sopannya 2, jenengan 3. Dan seterusnya. Ya. Nah, itu baru dibolehkan menurut Al-Quran itu ya. Tapi ya ajaran ini tuh indah di mulut tapi susah ditindakan. Umumnya orang itu adalah, saya juga termasuk dalam kategori ini ya. Kalau orang lain mengasari kita 4, kita akan ngasari dia 5, ya kan? Jadi kita cenderung kalau berdebat itu adalah menggunakan cara yang lebih kasar, entah sedikit atau banyak daripada lawan kita. Kalau lawan kita kasarnya 5, kita terpaksa harus 6 kasar kita, atau 7, harus 8 itu ya. Padahal kalau di Quran itu enggak. Kalau lawan jenengan itu kok kasar, jenengan nggak mau ikut. Ya. Sama sekali tolak kekasaran itu, kita nggak mau ikut cara kasar. Tapi kalau lawan jenengan sopan, cuma sopannya level 1, jenengan harus melebihi 2. Kalau lawan itu sopannya level 2, jenengan 3, dan seterusnya. Ya, itu namanya wala tujadilu billati wala tujadilu ahlul kitabi illa billati hiya ahsan. Ini semua ajaran indah, cuma pelaksanaannya susah, saudara-saudara ya. Tapi kita harus coba, kalau enggak ya ngapain kita ngaji ihya kan. Intinya ngaji ihya kan kita harus, walaupun saya berkali-kali mengatakan ya, apa yang ditulis dalam kitab ihya ini itu berat sebetulnya. Cuma kita tidak langsung kemudian ya sudah karena berat kita buang saja, enggak. Kita justru menantang diri kita pelan-pelan bisa nggak mendekati ideal atau standar ideal yang diterapkan dalam kitab Ihya ini gitu kan. Jadi tidak kita buang, cuma kita berusaha untuk mendekat ke sana gitu ya. Ya kadang-kadang gagal ya nggak apa-apa, namanya kita ini kan apa sih ya, umat Kanjeng Nabi yang sudah lahir di akhir zaman, sudah mau ngaji aja udah bagus kan, lumayan lah. Jadi ngaji tok itu udah bagus, tapi kalau sudah berusaha untuk melaksanakan ihya walaupun 1% itu lebih bagus lagi ya. Jadi cara berpikirnya begitu, jangan wah ini kok susah sekali, udahlah kita tinggalkan saja ihya, ini enggak realistis dalam beragama ini, jangan begitu. Kalau saya memahaminya enggak begitu. Memang saya nggak bisa sampai ke level ini, ini levelnya Imam Ghazali yo. Kita ini siapa? Emang siapa kamu itu kok merasa harus seperti kitab Ihya? Ini kan ajaran para orang-orang besar memang. Kita tahu orang kecil, tapi bukan berarti kita kemudian putus asa, enggak ya. Kita berusaha meniru standarnya orang besar. Ini kan kitab untuk orang seperti apa ya, Fudail bin Iyad, Sahal At-Tustari, Ibrahim bin Adham, Abdullah bin Al-Mubarak, orang-orang dukdeng semua itu. Nah, kita ini ya orang biasa, cuma bahwa orang biasa seperti kita kok mau meniru orang-orang besar ini udah keren itu. Baru mau meniru aja kan udah keren itu. Saya memang tidak seperti Mbah Maimun Zubair, jauh. Cuma saya kepingin meniru Mbah Maimun. Kepingin saja itu udah top lah untuk kelas orang kayak kita yang kayak begini tongkrongannya ini udah keren itu. Adapun berhasil niru atau tidak itu belakangan ya. Tapi mau meniru saja itu udah keren itu. Itu kalau saya membaca kitabnya begitu ya, supaya kita nggak pesimis itu loh. Karena kalau tidak pesimis, makanya banyak orang yang benci Ihya karena dianggap wah ini kitab nggak realistis, beragama kok susah sekali. Ya itu cara pandang jenengan yang keliru. Kalau saya cara pandangnya nggak begitu. Memang ini berat, tapi kan kalau berat bukan berarti lo kita tolak gitu. Ya memang untuk mempunyai, ya kalau analoginya orang diet supaya punya tubuh yang indah, memang ya berat kalau pengen punya tubuh kayak bintang-bintang film itu.
Tapi kan bukan berarti kemudian karena berat lalu kita abaikan sama sekali itu aturan-aturan diet. Ya kalaupun kita nggak bisa sama ya minimal kita niru dikit-dikit lah itu kan. Jadi yang penting itu usaha untuk menaikkan standar diri kita yang rendah ini mendekat sedikit saja terhadap standar yang dalam kitab Ihya ini ya. Jadi saya tahu berdebat itu, meninggalkan debat sama sekali di era medsos itu berat. Kalau apalagi kalau jenengan itu tokoh seleb tweet gitu kan, wah udah pasti tergoda itu tiap pagi buka Twitter, wah, ada orang komentar nyolot, marah kita kan, wah ini rasanya kalau nggak menjawab dengan cara yang kasar itu kok nggak bisa itu. Susah itu ya. Tapi kalaupun ada dorongan seperti itu kita kendalikan dikit lah ya, supaya kalau yang ini pesan buat teman-teman yang sudah ngaji Ihya bersama saya ini ya. Jadi saya tidak menuntut, saya nggak bisa juga kok melaksanakan Ihya keseluruhan kok ya, tapi minimal karena sampean sudah ngaji Ihya punya tanggung jawab moral, yaitu niat untuk mendekatkan diri kita kepada standar ini ya. Sedikit aja nggak apa-apa, tapi sudah ada niat berusaha untuk mendekatkan diri kepada standar Ihya itu ya. Saya kira cukup ya, ini ngaji 3 baris kok panjang banget ya. Ya nggak apa-apa lah ya, yang penting saya tidak ngejar target, yang penting kita memahami yang ditulis atau dijelaskan oleh Al-Ghazali. Sekian ngaji Al-Munqidh dan Ihya pada malam hari ini. Mari kita tutup seperti biasa dengan sholawat tibbul qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.